Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita membahas pertemuan awal tentang mata kuliah kita General Linguistik. Tentu karena ini pertemuan awal, materi awal, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasar dari linguistik ini, baik dari pengertiannya, sejarahnya, manfaatnya, juga subdisiplin linguistik apa saja yang masuk dalam pembahasan dalam ilmu bahasa atau linguistik. Baik, kita akan mulai. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Secara etimologi, secara bahasa, kita bisa lihat linguistik berasal dari bahasa Latin atau bahasa Roman, bahasa Romawi, berasal dari lingua yang bermakna bahasa. Hal ini serupa dengan langue atau langage dalam bahasa Perancis, yang juga berpadanan dengan bahasa Spanyolnya, juga lingua ini sama dengan bahasa Italia. Juga mungkin kalau bahasa Arab kita kenal istilah lugha, kalau Inggris language. Ini secara bahasa, secara etimologi. Selanjutnya, ini sudah kita kenal tadi, language atau bahasa Inggris meminjam istilah Perancis, berasal dari langue atau langage. Istilah-istilah ini kita dapatkan dari Saussure, Ferdinand de Saussure. Dia menggunakan istilah linguistik pertama kali dalam bahasa Perancis, yang dengan istilahnya tersendiri, yaitu linguistik. Tahun 1916 muncul istilah ini. Jadi istilah ini adalah istilah baru awal abad ke-20 pada pembahasan ilmu bahasa. Kemudian kita lihat apa sih definisinya. Dari sini kita bisa pahami bahwa linguistik itu adalah the science of language atau method of learning and studying languages, ilmu tentang bahasa, atau juga bisa dimaknai dengan metode untuk mempelajari bahasa, mempelajari dan memahami bahasa. Kemudian muncul lagi istilah dalam hal ini disebut dengan linguis, yang merupakan kata benda yang berarti a person who is clever in foreign languages, yaitu orang yang mengetahui bahasa asing atau menguasai banyak bahasa. Misalnya, he is quite a linguist. Dari sini kita bisa memahami bahwa linguist ini tidak hanya bermakna orang yang pandai ilmu bahasa, tetapi juga dimaknai sebagai orang yang memahami berbagai banyak bahasa. Misalnya kalau kita menguasai berbagai bahasa daerah saja, itu dalam istilah linguistik sudah dianggap sebagai linguis. Kita bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Padang, bisa bahasa Sunda dan sebagainya. Ini sudah dianggap sebagai linguis. Jadi bukan hanya bermakna orang yang ahli dalam linguistik, tetapi kita memahami banyak bahasa juga, meskipun bahasanya itu hanya bahasa informal, artinya kita tidak paham bahasa tulisnya, namun kita bisa mengucapkannya, itu juga dianggap sebagai linguis. Baik, pengertian lain, ini kalau pengertian di kamus, secara umum linguistik adalah bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Juga dikenal dengan istilah general linguistik. Ilmu sastra, sosiologi, psikologi, fisika, dan lain-lain juga mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi tidak hanya linguistik, ternyata ilmu-ilmu lain, ilmu sastra, sosiologi itu juga mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Lalu bedanya apa dengan linguistik? Nah, kita lihat kalau ilmu sastra itu juga dia menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Namun bahasa di sini sebagai sarana untuk menuangkan karya seni.
karena kita pasti mengenal apa itu cerpen, apa itu novel, apa itu musik dan sebagainya, lirik lagu dan sebagainya. Pasti itu dia tetap menggunakan bahasa ketika digunakan untuk menuangkan karya-karya seni itu. Dari mana kita akan melihat cerpen kalau tidak dari bahasa? Dari mana kita akan melihat lirik-lirik lagu kalau tidak dari bahasa? Nah itu, jadi ilmu sastra pun tetap menggunakan bahasa. Namun bahasa di sini sebagai sarana untuk menuangkan karya seni atau karya sastranya. Sosiologi juga demikian, dia tetap menggunakan bahasa dalam kajiannya. Namun bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa sebagai sarana interaksi sosial dalam masyarakat. Bagaimanapun ketika kita berinteraksi sesama masyarakat, entah itu dari masyarakat yang kasta rendah, entah itu masyarakat yang kasta tinggi, atau misalnya kita berinteraksi waktu di kampung, atau ketika kita berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita di kampus, sahabat-sahabat kita di kantor, ini tetap menggunakan bahasa sebagai alat interaksinya. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam psikologi? Psikologi pun tetap menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Namun bahasa di sini sebagai proses kejiwaan. Kita akan bisa mengetahui ketika seseorang itu depresi atau stres atau gila dari bahasa yang dituturkannya. Karena seorang psikolog dia tidak akan mengetahui proses kejiwaan seseorang itu melainkan dari bahasanya. Jadi sebagian besar melihat dari bahasa itu pasti akan diketahui. Fisika pun sama. Fisika juga melihat bahasa itu sebagai kajiannya. Namun bahasa sebagai fenomena alam ya, yang berupa gelombang bunyi. Karena gelombang bunyi pun ini dianggap sebagai bahasa. Nanti yang masuk dalam kajian bahasa dengan fisika ini yang lebih ke fonetik. Fonetik bagaimana bunyi artikulatoris, bunyi A yang besar, A yang kecil seperti apa, bunyi O itu seperti apa, tergantung gelombang bunyinya. Itu masuk dalam fonetik artikulatoris. Nah, kemudian kalau linguistik sendiri dia mempelajari bahasa sebagai bahasa. Kalau yang di atas ini kan bahasa sebagai hal yang lainnya. Kalau yang ini mempelajari bahasa diperlakukan sebagai bahasa itu sendiri, sehingga nanti yang dikaji adalah bahasa dari sisi bunyi, dari sisi kata, frasa, kalimat, wacana dan seterusnya. Atau perbedaannya. Kemudian kita bisa lihat di sini apa ini, ada manfaat ya. Ini lebih kepada manfaat linguistik. Manfaat linguistik bisa digunakan untuk berbagai profesi linguis. Nah, kalau ini sudah tidak diasingkan lagi, pasti seorang linguis akan bisa menggunakan bahasa, akan bisa menggunakan ilmu-ilmu bahasa ini dengan maksimal. Menjelaskan. Pasti dia butuh besar dengan ilmu ini. Juga guru bahasa pun ketika dia menjelaskan apa itu frasa, apa itu klausa, bedanya klausa dengan kalimat apa, itu pasti dia memanfaatkan ilmu ini. Juga penerjemah mau tidak mau, kalau tidak tahu ilmu bahasa atau linguistik, dia akan menerjemahkan secara letterlock. Misalnya dalam penerjemahan bahasa Inggris punya brother itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, my brother misalnya, bisa kapan dia seorang penerjemah harus menggunakan my brother itu sebagai saudaraku, atau sebagai kakakku, atau sebagai adikku. Itu kan butuh kejelian yang tergantung dengan konteksnya. Itu linguistik juga. Atau seorang leksikografer, penyusun kamus, dengan ilmu linguistik lah nanti dia bisa menyusun kamus. Nanti ada yang kamus berdasarkan kata, ada kamus idiomatik, ada kamus berdasarkan jenis-jenis kompon atau kata majemuknya. Itu biasanya di kamus-kamus besar itu seperti itu. Karena kamus besar kan ada lawan katanya, bisa ada makna katanya, ada makna istilahnya, nanti ada makna idiomnya. Itu leksikografer akan membutuhkan linguistik.
atau seorang jurnalis, apalagi ini harus bisa bermain kata, harus bisa memanfaatkan ilmu-ilmu bahasa supaya dari judul saja dia bisa menarik pembaca untuk membaca isi dari tulisan-tulisannya. Itu jurnalis. Atau seorang politikus, negarawan, kepala negara, ini secara umum dia memanfaatkan ilmu linguistik juga. Misalnya dulu saya pernah mengkaji tentang bahasanya Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Itu ketika beliau mengirim surat kepada raja-raja yang di luar wilayah Jazirah Arab, beliau selalu mengatakan bahwa pembesar itu dengan bahasa azim pembesar. Tapi kalau di daerah yang berjazirah Arab, dalam wilayah Jazirah Arab, raja-raja yang disurati itu beliau mengatakan dengan, misalnya yang di daerah Yaman misalnya dikatakan Al-Munzir bin Sawa bin Malik. Jadi binnya itu karena lebih, kalau di Arab karena lebih menghormati patrilineal, jadi pakai bin itu. Tapi kalau di daerah yang luar Jazirah Arab malah lebih ke sebutan pembesar yang azim Rom, azim pembesar Romawi. Jadi begitu Nabi Muhammad bisa menggunakan istilah-istilah itu untuk menarik lawan bicaranya. Manfaat linguistik bagi kehidupan. Baik, sekarang kita masuk subdisiplin linguistik. Subdisiplin linguistik ada yang membaginya linguistik murni berdasarkan kontennya, konten kajiannya. Ada juga yang linguistik terapan, lalu linguistik interdisipliner. Kemudian ada juga yang bagi berdasarkan cakupannya, nanti ada yang masukkan ke dalam linguistik mikro atau mikrolinguistik atau makrolinguistik. Ya, ini nanti tergantung dari mana mereka akan membaginya. Jadi masing-masing ahli punya filosofinya tersendiri. Kalau yang model ini nanti dibagi berdasarkan konten pembahasannya. Kalau yang sebelah kiri ini nanti membaginya berdasarkan cakupan kajiannya. Yang mikro berarti yang kecil-kecil, yang makro berarti yang ada hubungannya dengan kajian-kajian di luar linguistik. Selanjutnya kita lihat satu persatu. Ini bagi yang membaginya dari 3 tadi murni, ini masuk dalam linguistik murni: fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana. Ini masuk dalam kajian linguistik murni. Jadi mulai dari yang kecil, yang besar, nanti pembahasan kita general linguistik ini kita fokuskan ke kajian linguistik murni ini subdisiplinnya. Namun tetap yang linguistik lebih besar tadi tetap akan kita bahas juga secara sepintas supaya tidak begitu buta. Bisa kita lihat selanjutnya kajian linguistik terapan. Kajian linguistik terapan ini kita bisa lihat bagaimana pembagiannya. Pengajaran bahasa, ini maksudnya dari namanya juga terapan ya, applied linguistik. Jadi linguistik betul-betul diaplikasikan langsung dalam kehidupan. Jadi tidak hanya sekadar teori. Kalau yang awal tadi kajian linguistik murni, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, itu masih dalam kajian linguistik yang murni, hanya sebatas konsep. Tapi kalau yang terapan ini sudah applied linguistik. Nah, pengajaran bahasa pasti langsung terjun ke masyarakat, ya guru dan sebagainya. Kemudian penerjemah pun ini langsung menerjemahkan karya-karya dari bahasa asing ke bahasa sasaran, kemudian langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Entah itu yang memanfaatkan hasil terjemahannya bisa guru, bisa mahasiswa, bisa halayak umum, tapi langsung dia diaplikasikan. Kemudian perkamusan pun sama, leksikografer tadi ya, dia bisa membuat kamus, itu pasti juga langsung dimanfaatkan oleh para akademisi. Linguistik forensik pun ini sama, dia masuk dalam kajian terapan, linguistik terapan. Biasanya linguistik forensik, mungkin kalau pernah dengar ada saksi ahli bahasa dalam persidangan. Misalnya dulu yang pernah marak di Indonesia, pernah booming
tentang kasus Ahok ya, dianggap sebagai penista agama. Di sana akhirnya divonis sebagai terbukti secara bahasa dengan ini maksudnya kajian linguistik forensik. Secara bahasa dia masuk dalam delik kriminal. Ujarannya itu yang pernah mengatakan bahwa jangan mau dibohongi surat Al-Maidah gitu ya. Nah, ini dimasuk kajian linguistik forensik. Jadi ini seorang linguis nanti harus berhubungannya dengan polisi, dengan kehakiman, kejaksaan. Saya punya teman seorang linguis forensik ini ya, dia sering diteror oleh klien-klien, lawan-lawan atau saksi-saksi dan sebagainya. Ini artinya masih langsung dalam terapan linguistik terapan. Juga terapi wicara ini jelas biasanya orang-orang yang anak-anak yang masih balita itu sulit berbicara, ada dalam biasanya ini bekerja sama dengan rumah sakit ilmu kesehatan, terapi wicara untuk anak yang istilahnya speech delay. Biasanya kalau era saat ini karena orang tuanya bekerja, suami istri bekerja, dia diserahkan pembantu, lalu oleh pembantunya ini tidak pernah diajak komunikasi, hanya dipegangi handphone saja. Itu era saat ini banyak sering didapati anak-anak yang speech delay seperti itu, lambat dia berbicaranya ya, karena memang tidak pernah diajak komunikasi, sehingga itu harus betul diterapi. Nah, itu gambaran umumnya saja tentang terapi bicara atau grafologi. Kalau grafologi ini terapan, ini ilmu tentang mengetahui sifat-sifat orang dari graf ini tulisan, dari tulisan tangan. Bagaimana kita bisa mengetahui untuk juru-juru ramal ya, biasanya ini dari tulisan tangan kita bisa mengetahui ini orangnya sporadis, kalau tulisannya bagus ini orangnya teratur, misalnya seperti itu gambaran besarnya. Kemudian lagi yang masuk dalam linguistik terapan langsung diaplikasikan tentang perencanaan bahasa. Ini tugas dari balai bahasa atau lembaga bahasa, atau kalau di yang tingkat pusat ya pusat bahasa, pusat pembinaan bahasa. Ini masuk perencanaan bahasa. Kemudian langsung yang kajian interdisipliner. Jadi kalau yang linguistik terapan ini secara otomatis dia langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa ada jeda. Ini diimplementasinya nanti saja. Jadi tidak hanya sekadar konsep, tidak hanya sekadar teori, namun sudah langsung ada implementasinya dalam ranah kehidupan sehari-hari yang beraneka ragam. Lalu kalau yang kajian interdisipliner tentu gabungan antara dua ilmu dasarnya linguistik, kemudian ilmu penunjangnya subdisiplin ilmu lain, misalnya sosiolinguistik. Ini gabungan antara ilmu sosiologi dan ilmu linguistik. Kemudian antropologi linguistik, ini tentu gabungan antara ilmu antropologi kebudayaan dengan linguistik. Ini karena kaitannya dengan budaya. Jadi budaya yang mempengaruhi bahasa. Stilistikanya juga gabungan antara linguistik dengan ilmu sastra. Muncullah istilah stilistika ini. Objeknya lebih kepada sastra, namun pembahasannya yang dibahas adalah linguistiknya. Filologi juga ini ya, gabungan interdisipliner antara ilmu bahasa dan kalau filologi ini lebih kepada ilmu arkeologi. Ilmu arkeologi, artefak itu naskah-naskah kuno, ilmu sejarah juga bisa ya.
antara ilmu linguistik dan ilmu sejarah, naskah-naskah kuno dan sebagainya, naskah-naskah yang masih berserakan di museum-museum yang belum didigitalisasi atau belum ditranskrip, itu masuk kajian filologi ini. Epigrafi pun sama, ini kalau yang kaitannya dengan arkeolog, ilmu linguistik dengan arkeolog, tentang dia akan membahas tentang tulisan-tulisan dalam prasasti bersejarah. Kapan kita mengetahui misalnya Muslim masuk ke Indonesia sejak abad sekian, itu kan ada yang ahli menemukan prasasti di daerah Gresik kalau tidak salah ya, di sana sekitar ada makam Fatimah binti Maimun, itu kan belajar dari prasastinya di sana, prasasti di Nisan, itu di sana epigrafi masuknya. Jadi kalau epigrafi kajian linguistik dengan arkeologi, yang di sini filologi dengan sejarah, kalau dialektologi dengan geografi, dialek apa ya, ilmu dialek, ilmu linguistik dengan kedaerahan, dengan geografis. Orang Jawa misalnya, bahasa Jawa yang di Yogyakarta dengan bahasa Jawa yang di daerah Banyumas itu akan berbeda bahasanya, dialeknya. Misalnya kalau di Jawa Jogja itu mengucapkan lapar ya luwe, ngelih. Kalau di daerah Banyumasan mengucapkannya dengan kencot. Itu sama-sama Jawanya, namun karena secara geografis berbeda, nah akan mempengaruhi penuturannya. Itu dialek bahasa, dialektologi. Psikolinguistik, ya tentu jelas dari sini kita bisa melihat kajiannya. Kajiannya adalah gabungan interdisipliner antara linguistik dan psikologi. Kemudian lagi ada neurolinguistik, neuro ini saraf, ilmu saraf. Kajian gabungan antara linguistik dan ilmu saraf. Ini bisa kita lihat misalnya orang-orang yang sakit stroke itu karena saraf-sarafnya di hemisfer kaki. Biasanya kalau stroke yang kena daerah kiri itu bahasanya akan bermasalah, menuturkan bahasanya akan bermasalah. Ini masuk kajian neurolinguistik. Atau ketika orang-orang ahli hipnotis juga masuk dengan kajian ilmu ini. Ketika dia bertutur, dia akan mempengaruhi saraf lawan tuturnya, kena hipnotis, kena gendam dan sebagainya. Ini sebetulnya masuk dalam kajian neurolinguistik. Fonetik ini yang disinggung pernah di awal tadi, antara ilmu linguistik dengan ilmu fisika. Dia lebih pada gelombang bunyi. Kapan kita menuturkan tokoh dan toko. Jadi O dan O-nya itu berbeda. Ada yang O lebar, ada yang O tertutup. Tokoh, toko sama-sama O. Itu gelombang bunyi yang dilihat nanti, fonetik. Biolinguistik, biologi dan linguistik. Jelas ini biasanya struktur biologis kita itu akan bisa mempengaruhi kebahasaan. Misalnya struktur tenggorokan atau kerongkongan orang barat dengan orang Indonesia itu mungkin agak berbeda, sehingga kalau orang barat mengucapkan nyah itu susah, beda dengan orang Indonesia. Orang Arab juga susah mengucapkan nyah, banyak itu susah. Ya pertama karena faktor biologis, struktur artikulasi bunyinya berbeda, atau juga mungkin bisa karena memang di sana tidak ada konsonan nyah, ny tidak ada. Evolusi bahasa ini berarti ilmu kaitannya dengan ilmu evolusi, baru perkembangan bahasa, dari bahasa yang kuno, bahasa pertengahan, Inggris saja misalnya kita lihat bahasa Inggris punya bahasa Inggris kuno, punya bahasa Inggris pertengahan, punya bahasa Inggris modern. Ini kan berevolusi. Kemudian linguistik komputasional, jelas ini kaitannya dengan komputer, bahasa-bahasa yang muncul di internet, bahasa-bahasa misalnya kalau kita membahas tentang translate, Google Translate dengan translate yang dari mesin misalnya, itu berbeda. Ini berarti masuk dalam kajian linguistik komputasional. Oke, itu yang dilihat dari pembagiannya subdisiplin dari linguistik murni, linguistik terapan, dan linguistik interdisipliner. Jadi banyak sekali kajian-kajian linguistik yang bisa kita bahas di sini. Kalau melihat dari pembahasan subdisiplinnya, melihat dari mikro dan makro, kita bisa lihat mikro itu nanti masuknya ada teori-teori linguistik yang
di dalamnya ada bagaimana teori linguistik tradisional, teori linguistik struktural, teori linguistik transformasional, teori linguistik dogmatik. Nah, ini pembahasan insinya semester-semester yang akan datang. Kita ada mata kuliah khusus tentang ini. Lalu linguistik kontrastif ini membahas ilmu linguistik satu bahasa dengan bahasa lain. Biasanya lebih ke gramatika, misalnya bagaimana perbedaan frase nomina bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Misalnya kalau bahasa Inggris dia modelnya diterangkan menerangkan, misalnya red book. Nah, kalau bahasa Indonesia dibalik, buku merah. Itu misalnya dia ada itu yang disebut dengan linguistik kontrastif. Lalu ada juga linguistik komparatif atau linguistik historis komparatif. Kalau ini bukan lebih ke gramatika tadi arahnya, tapi lebih kepada kesejarahan. Bagaimana seorang linguis nanti bisa melihat dari sejarah bahasa, misalnya begini. Misalnya bahasa Jawa, bahasa Inggris saja ya, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, itu dia masih memiliki kesamaan dari berbagai kosakatanya, sehingga mereka itu sebetulnya kalau merujuk kepada sekitar 3 atau sekitar 1000 tahun yang lalu lah, ya, itu mereka memiliki bahasa satu karena mereka masuk dalam rumpun Indo-Jerman, bahasa Indo-Jerman. Jadi rumpunnya ada satu. Nah, semakin lama, semakin banyak tahunnya dia semakin terpecah menjadi berbagai bahasa-bahasa. Ada Jerman, ada Inggris, ada Perancis, ada bahasa Swiss dan sebagainya. Namun sebelumnya dia secara kesejarahan awalnya satu dari bahasa rumpun Indo-Jerman. Kemudian deskripsi bahasa. Kalau deskripsi bahasa ini sama dengan kalau pembahasan subdisiplin yang tadi masuk ke dalam linguistik murni tadi. Fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, atau leksikologi, atau pragmatik, wacana. Ini masuknya ke sini. Lalu kalau yang makro linguistik, kita bisa lihat ada linguistik interdisipliner. Nah, tadi kita sudah bahas beberapa kajiannya, ada sosiolinguistik, ada psikolinguistik, ada dialektologi dan seterusnya. Ini ya pembahasannya. Stilistika juga masuk di sini. Juga ada linguistik terapan tadi yang sudah kita bahas, juga linguistik terapan tentang bagaimana pengajaran bahasa, penerjemahan, kemudian linguistik forensik langsung diaplikasikan dalam dunia hukum dan seterusnya. Nah, ini tentang subdisiplin linguistik yang sering dibahas oleh berbagai ahli bahasa. Baik, mungkin pengantarnya tentang konsep-konsep dasar awal tentang linguistik kita cukupkan sementara sampai di sini. Insya Allah minggu depan akan kita bahas tentang hakikat bahasa ini. Bahasa sistem lambang bunyi bermakna konvensional. Ya, silahkan nanti dibuka buku Abdul Khairnya linguistik umumnya sambil dibaca-baca. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.